Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya Rabbi. Ah, Amin amin ya Rabbal alamin. luar biasa. Kita akhirnya mengalami zaman yang Anda sudah tulis dalam buku-buku terdahulu ya. Luar biasa. 17.300 akankah mengarah ke 20.000 atau apa yang terjadi? Bagaimana pondasi ekonomi domestik yang buruk yang pernah Anda tulis, juga struktur yang rapuh, tapi sudah diakui oleh bos BI maupun bos Menteri Keuangan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Apa yang mesti dipersiapkan, mental apa yang akan kita hadapi di tengah spiral kekerasan yang terang terjadi antara Iran dan Amerika dan Israel ini ya, yang terus bergulir. Dan apa pula yang Bang Ihsanuddin Nursi bisa sampaikan dalam 40 menit ke depan mengenai survival mode yang diingatkan. Survival mode itu kan kalau di handphone itu kayak tahan napas lah begitu ya. Ini kayak deg-degan pula ini apa yang terjadi gitu kan, senilai miliaran barel minyak yang tidak bisa keluar, mulai pakai sawit lah, pakai inilah, pakai macam-macam lah yang sedang diusahakan. Mungkin akankah kita diambang kebangkrutan? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, 40 menit ke depan menemani pendengar di 28 negara dan 8 stasiun yang sudah merelay kita pagi hari ini. Tafadhol Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Rabbana zidna ilma warzuqna fahma sayyidina Muhammad. Yang pertama soal tukar. Rasanya nggak bosen saya bicara tentang nilai tukar. Karena mesti diingatkan lagi, pengingat, harus ada pengingat terus Bang. Di buku saya tulis, di presentasi saya presentasi udah ratusan presentasi bicara tentang kejatuhan nilai tukar. 61 ya mulainya, tahun 61 ya, betul. Di TV saya sebutin lagi. Semuanya saya ingetin. Saya ajak ahli moneter untuk dialog, ada kayak gitu kelakuan. Kayaknya kayak sumumpuk pom yo pahum layak ilmu. Jadi dalam presentasi saya di mana-mana saya bilang ini kuliah 1 semester saya bikin hanya beberapa menit ya. Bahwa nilai tukar itu berhubungan dengan inflasi dan suku bunga. Jadi nilai tukar itu punya saudara dua, suku bunga dan inflasi. Itu di moneter. Lalu kalau lari ke sektor real, dia nilai tukar berhubungan dengan 3, dengan energi, dengan emas, dengan komoditas strategis lain. Komoditas strategis pasti berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Kalau pada nilai tukar, dia karena masing-masing saya bikin segitiga gitu ya. Segitiga nilai tukar inflasi suku bunga, di tengahnya saya sebut Federal Reserve menjadi pada. Lalu kalau pada komoditas, saya sebut itu sebagai penguasa pasar ya. Maka itu yang sejak awal saya sebut kepada mereka yang percaya bahwa pada hukum free market mechanism itu, pada hukum mekanisme pasar bebas, biarkan pasar mengambil keputusannya sendiri. Akhirnya saya bilang, pasar itu tidak pernah netral. Dan dibalik, tapi ketika membongkar bahwa free market mechanism itu bahwa biarkan pasar mencari keseimbangan diri itu tidak pernah ada gitu ya. Dan pasar itu, saya jawab dengan pasar itu tidak pernah netral. Mereka baru tersadar ketika Trump menetapkan tarif. Baru sadar, oh iya, pasar tidak netral.
Dan yang sudah Padahal sadar, ini nampaknya Iran yang sudah sadar akan hal ini begitu kan? Iran sudah sadar sejak 49 tahun lalu. Iran sadarnya bukan sekarang. Iran sadar 49 tahun lalu. Ada minimal ketika Amerika menyatakan ada 8 negara yang tidak tersentuh, itu ada negara yang tidak mau menggunakan model dolar sebagai penimbang. Tidak mau bersentuhan dengan sistem moneter, dengan sistem fiskal yang mereka tentukan. Maka 8 negara itu semuanya diganggu. Itu yang kemudian dituang dalam Nation Defense Strategy of US yang sebenarnya asal muasalnya disebut dengan War on Terror pada 2001 George Bush. Nah, sekarang kalau kita balikan lagi ke Indonesia dengan posisi seperti sekarang gitu ya, ngebalik ini repot banget gitu. Ngebalik ini repot banget. Itu yang pernah saya bilang pada forum Sugeng Saryadi sekian belas tahun lalu. Ngebalikin ekonomi politik itu hanya bisa dengan revolusi. Ngebalikin ekonomi politik itu hanya bisa dengan revolusi. Karena sebagian orang sedang dalam posisi menikmati kekuasaan. Anda lihat aja yang menikmati kekuasaan kayak gimana. Anda ngebayang nggak di tengahnya namanya ekonomi sekarang mereka masih tetap menikmati kemewahan? Kalimat saya ini. Bagaimana ceritanya dalam situasi sekarang mereka masih menikmati kemewahan? Tidak ada kesederhanaan. Dan kemewahan itu dipakai dari uang rakyat tuh, Pak. Dan ini saya bukan ngomong lagi via rasil, saya bukan lagi ngomong via TV, saya pernah ngomong sama para pejabat, bukan lagi pejabat tertinggi pernah saya ingetin kayak head to head langsung, amar ma'ruf nahi munkar. Kuliah kawal kana murah gitu loh. Udah jadi saya ngingetinnya, Masya Allah. Jadi watawa sabil haq, watawa sabil sabr itu tidak lagi pakai media radio, tidak lagi pakai media televisi, tidak lagi pakai media massa. Saya ingetinnya langsung ke telinga yang bersangkutan langsung gitu loh. Coba gimana tuh? Artinya saya bahkan saya bilang gitu, gimana sih ceritanya? Kok Anda mau sih tertawa terbahak-bahak di atas derita rakyat? Kok mau sih Anda sedang menikmati makan mewah di atas meja makan yang tersedia berbagai macam ragam hidangan di tengah rakyat kempis-kempis untuk membayar hutang? Kan yang membayar hutang siapa? Rakyat kempis-kempis membayar hutang. Ceritanya begitu. Jangan bilang rakyat sekarang bisa makan karena beras sudah tersedia dengan cadangan pemerintah yang besar, dengan cadangan beras pemerintah yang sudah sampai 5 juta ton. Jangan gitu melihatnya. Itu pun cadangan itu tidak menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh sudah mencapai swasembada pangan. Jadi ada hal yang saya kira begitu dihotomis gitu, begitu kontradiksi. Nah, nilai tukar rupiah itu lagi-lagi menggambarkan struktural fundamental kita lemah. Oke, Anda membandingkan dengan cadangan devisa yang katanya sekarang tadi sudah 140 triliun, 140 miliar, ya, turun gitu ya. Kebetulan saya belum melihatnya karena buat saya dari 156 miliar itu cadangan devisa ambruk sampai akhirnya tinggal. Itu coba hitungan berapa bulan 16 miliar US dollar dipakai untuk intervensi, tapi tetap tidak bisa menguat. Berapa belas miliar itu hilang untuk mengintervensi gitu. Dan kan udah saya bilang, ini teman-teman BI ini gitu ya, udah diingetin baik-baik, ini nggak mungkin lagi Anda nerapin kayak gini. Saya yang pernah bicara tentang undang-undang ini di DPR ketika saya jadi anggota Dewan, yaitu Undang-Undang 2499. Saya yang merancang bersama beberapa sejumlah teman, walaupun teman-teman itu kabur ketika menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi gitu. Loh, bener, baca buku saya deh, Pak. Makanya tadi kalau Aik Santai bicara buku, ini yang saya tulis dalam buku saya semuanya udah kejadian nih. Gitu. Dunia amburadul. Udah saya tulis duluan gitu. Republik amburadul. Tapi ya hidup kita di sini, Bang. Jadi kadang kita ini, aduh ya Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi lanjut, Bang, silakan. Jadi ketika sampai pada hasbiyallah wa ni'mal wakil,
cukuplah Allah yang menjadi penolong kita, cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita, begitu. Ya, masa mesti pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menyerahkan diri pada Allah sebagai pelindung kita kalau kita kemudian sendiri hidup dalam sebuah sistem yang berkali-kali saya bilang dirasio sejak saya bicara penjelasan. Negara ini tidak sedang melindungi rakyatnya. Itu makanya saya kemudian protes tentang bagaimana penegakan kata pembukaan. Karena negara ini tidak sedang melindungi rakyatnya. Terkesan melindungi dengan bantuan sosial, terkesan melindungi dengan subsidi, terkesan melindungi dengan MBG, terkesan melindungi dengan enggak kok. Ini kan ratusan triliun tapi tidak feedback, tidak ada uang kembali. Kalau proyek kan ada uang kembali ya, tapi ini kan apa ya, apalagi nanti koperasi yang akan terjadi lagi, bancakan yang luar biasa. Lanjut, Bang. Jadi kalau kita melihat alokasi 335 triliun yang kemudian tadi lebih banyak untuk proyeknya daripada untuk makannya. Saya dalam sebuah presentasi saya banding-bandingin berapa kemiskinan, pernah saya bilang. Biar Rasid juga pernah saya bilang. Berapa kemiskinan? Kita buletin aja 25 juta deh gitu. 25 juta. Oke. Kemiskinan 25 juta. Nggak usah ikutin lembaga dunia lah gitu ya. Iya, nggak usah lah. Kita pakai data kita aja. Pengangguran. Oke, berapa batas kemiskinan? Batas kemiskinan 4 juta. Kita turunin sedikit deh. Oke, kita ikut 4 juta. Nggak apa-apa juga. 25 juta kali 4 juta berapa? 100 triliun kan? 100 triliun. Jadi 25 juta kali 4 juta. 100 triliun. Kalau 100 triliun, itu multiplier efek 3 bulan. Jadi kalau kemudian kita hitung 335 triliun itu dalam rangka memberi lapangan kerja kepada 25 juta, itu efeknya, itu bukan efek 1 tahun, itu efek bergulir lebih panjang. Coba bayangkan. Itu yang lebih tegas dalam apa yang disebut dengan pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Nah, ketika kita balikin ke dalam nilai tukar, itu karena sejak awal Ihsan Nusi menyatakan, Masya Allah, di Rasil aja ngomongnya udah 2 tahun lalu nih presentasinya di Rasil. Padahal sebelum ngomong di Rasil udah ngomong di lembaga keuangan mana-mana, nih lah kondisinya begini. Ada Ferry Latuihin bilang batas psikologisnya 20.000. Ihsan Nusi bilang enggak. Batas psikologisnya 17.500, 18.000. Nah, sekarang orang baru teriak semuanya karena melampaui sejarah kejatuhan paling tinggi. Ya iya, karena ambang batas psikologisnya 17.500 sampai dengan 18.000. Gitu loh. Hidup sehari ini baru disebut miskin ya. baru kemudian diakui sebagai survival mode, harus hidup gitu misalnya. Ketika survival mode harus hidup, itu menunjukkan Anda punya gambaran kelumpuhan ekonomi. Kelumpuhan ekonomi itu menggambarkan yang namanya melemahnya paru-paru, melemahnya aluran darah. Maka Anda harus menggunakan kejut jantung untuk tetap beredar di paru-parunya. Dalam bahasa lain Anda harus menggunakan ventilator. Itulah survival mode. Coba, kayak gitu coba. Terjemahan itu. Terjemahan itu sampai kayak gitu loh memahaminya. Jadi artinya ketika ada orang berkomentar begini. Ya, pendengarnya Ihsan Nusi kan di Rasil berapa? Paling 4.000, paling 5.000, paling sekian ribu. Nggak kayak yang lain kan viral jutaan. Ya, tapi pada saat sama juga bahasa gue tempat lain juga viral jutaan juga sama aja gitu. Kalau mau dibanding-banding gitu. Kalau saya bukan soal itunya. Soalnya adalah Al-Quran menyatakan begini. Mereka yang tetap tenang dan bersyukur dalam kesunyian, tapi terus-menerus melakukan pernyataan, terus-menerus menyampaikan pesan Allah kepada mereka bahwa kebenaran itu adalah kebenaran dan yang batil adalah batil, dan itu harus disingkirkan yang batil. Itu lain ceritanya. Jadi ketika Ayah Santel bertanya, gimana mengatasinya sekarang bagi rakyat? Loh, ini domainnya bukan domain rakyat. Ini domainnya domain pemerintahan. Nah, domain pemerintahan sudah harus menyatakan ini survival mode, maka Anda harus mendayagunakan
segenap kekuatan dari moneter, fiskal, dan sumber daya yang ada untuk menahan laju kejatuhan, menahan laju yang namanya the weakest currency, karena memang the weakest currency, memang currency terlemah. Dan tudingan tentang rupiah sebagai nilai tukar terlemah itu kan bukan sekarang. Itu sudah terjadi beberapa waktu lalu. Itu artinya lebih banyak para pejabat penikmat kekuasaan daripada pejabat yang sadar bahwa dia punya tantangan besar dalam menjalankan pemerintahan. Kita berdua ini. Yeah. Kita berdua ada sekarang, ada Ihsan Talib, ada Ihsanuddin Nursi. Mari kita ngobrol berdua sekarang. Mari kita berpikir sekarang. Biar pendengar Rasil mendengar sebagai saksi. Mana pejabat yang sungguh-sungguh dalam rangka memenuhi sumpah jabatan, dan mana lebih banyak pejabat yang dalam rangka memenuhi sumpah jabatan, atau pejabat yang lebih menikmati kekuasaan. Itu. Mana lebih banyak? Gak ada pejabat yang bilang innalillahi waktu dilantik, apalagi kemarin itu kan selamat semua, wah sukses. Apalagi terus ada perayaan makan-makan besar. Pasang makan besar, orang lagi rumit. Ada perayaan dengan sejumlah makan-makan besar gitu ya, sejumlah itu, dan fotonya beredar gitu. Masya Allah. Orang lagi ruwet pakai kondangan segala, itu kan lucu lagi kan. Luar biasa. Jadi artinya ketika kita lihat lebih banyak yang menikmati kekuasaan daripada yang peduli dengan upaya menegakkan harkat martabat bangsa, kita sebenarnya, kalau saya bilang, umat Islam di Indonesia menyeluruh gitu ya. Tidak peduli menuding Sunni, tidak peduli menuding Anda aliran apa, itu sedang dikasih pembelajaran oleh Iran. Sedang dikasih contoh oleh Iran. Gila ya, harga. Ya kita ada beras, tapi harganya yang nggak ada ya. Itu sekarang baru itu nanti akan bisa saya bahas sekarang, nanti cukup panjang gitu ya. Nanti akan saya bahas di sebuah stasiun TV swasta pada Rabu besok gitu ya. Nah, yang saya mau bilang adalah 49 tahun Iran bertahan dari 5 hal. Iran menolak menerapkan sistem yang mereka paksakan. Sistem fiskal dan sistem moneter. Iran menolak kebijakan dan regulasi yang mereka paksakan. Keuangan, politik, maupun yang namanya uranium. Iran menolak standarisasi yang mereka terapkan. 3 tuh. Yang pertama sistem, yang kedua kebijakan dan regulasi, yang ketiga standarisasi. Iran menolak di sini nih, akuntabilitas yang mereka terapkan. Akuntabilitasnya akuntansi. Akuntabilitas yang mereka terapkan. Yang keempat. Yang kelima, Iran menolak standar reputasi. Karena standar reputasi mereka standar reputasi materialisme. Standar reputasi bagaimana seseorang bisa dinyatakan sebagai sukses atau tidak. Ukuran sukses adalah ketika seseorang punya jabatan di dunia tercapai sebagai sebagai presiden, sebagai menteri, gitu, atau sebagai dirjen, gitu, atau sebagai deputi. Gitu. Itu standar kesuksesan. Standar kesuksesan, Anda punya mobil bagus-bagus, gitu. Keren, harta tahta cukup. Gitu. Iran menolak 5-5-nya ini. Tapi bukan berarti Iran kemudian memiskinkan diri. Karena memang Iran dipaksa untuk miskin. Makanya ada orang bilang, ketika kita bawa uang kita ke Iran, waduh katanya, uang kita menjadi demikian. Kayak seperti menghina karena uang Iran tidak berharga gitu. Padahal pada saat yang sama, Iran tetap bertransaksi dengan mitra-mitranya. Jadi embargo dan sanksi ekonomi yang kita pernah sebut dilakukan sebagai your embargo, your economic sanction is our blessing. Ingat nggak? Iya, pernah bicara itu. Betul. Ingat ya? Ingat ya? Silakan dicari itu. Itu jadi kenyataan sekarang. Apa buktinya? Iran mengumumkan dia masih punya 500.000 rudal balistik untuk antar benua. Coba, mengerikan nggak? 500.000 dia bilang. Kami masih punya 500.000
rudal balistik antar benua. Ngeri nggak? Dan kalau kami dihajar, kami akan menghajar New York dan Washington. Jadi bukan lagi dihajar pangkalan-pangkalan militer di negara Teluk. Jadi dari konyolnya negosiasi kemarin, Iran menunjukkan bahwa dia tetap menjaga harkat martabat dirinya. Apa poinnya? Itulah yang disebut dengan kesabaran. Kesabaran 3T. Ada cara tangguh, ada cara teguh, ada cara teduh. Tapi cara tepat juga untuk melakukan tindakan, gitu loh. Jadi dia punya sikap syukur. Makanya begitu mau meluncurkan rudal, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, coba. Ini. Nah, pada saat yang sama, sejumlah Islam di Indonesia masih menyebut, itu sih, Bang Sunni, Masya Allah. Saya di depan korps Mubalik, saya di depan berbagai jamaah, dalam presentasi saya, dalam ceramah saya, dalam diskusi saya. Mbok yang ngebedain, ngebandinginnya, jangan begitu. Anda masuk dalam posisi hijab, tafarok, dia sudah, ya Allah, ini cara. Artinya Iran mengajarkan bahwa tekanan yang besar itu tidak berarti sebuah kematian. Loh, itu pernah terjadi ketika Rasulullah juga ditekan oleh Mekah habis-habisan, kan? Ditekan habis-habisan. Tapi justru Rasulullah bangkit. Iran sama, 49 tahun ditekan, dia bangkit, dia nunjukin. Gitu. Walaupun dalam serangan Iran ke berbagai tempat, ada bantuan dari sistem satelitnya, sistem Cina. GPS-nya, sistem radarnya Cina. Tapi paling tidak di situ menunjukkan bahwa teknologi perang yang lebih murah tidak berarti kalah dibanding dengan teknologi perang yang dimiliki lebih mahal oleh Amerika. Gitu. Betul. Tapi yang paling penting lagi adalah terbukti di sini bahwa yang kecil itu belum tentu kalah dengan sesuatu yang canggih. Gitu. Itu tulisan saya udah berkali-kali deh. Soal begitu beredar kayak gitu. Silahkan baca tulisan saya kayak gitu ya bersama Arif Pranoto gitu ya. Nah, kalau kita melihat sekarang nilai tukar lagi jatuh, maka berarti kita salah dalam 5. Kita salah sistem, gitu kan? Kita salah kebijakan regulasi, ya kan? Betul. Kita salah standarisasi, kita salah akuntabilitas, kita salah reputasi. Maka pernah saya bilang, seorang seperti Ihsanuddin Nursi tidak akan masuk dalam radar reputasi mereka. Ulang. Seorang seperti Ihsanuddin Nursi tidak akan masuk dalam radarnya, masuk. Tapi ditolak gitu loh. Noisy, mengganggu frekuensi ini. Iya, mengganggu frekuensi. Walaupun mereka sadar juga, bahkan mereka menentang ketika saya sebut tentang kelumpuhan ekonomi, tentang ketersendatan. Itu Ihsanuddin Nursi salah baca data, kan begitu ngomongnya. Sekarang timbul tuh istilah yang mereka gantilah itu, sama juga kan. Survival mode itu kalau kita gunakan dalam kesehatan, itu ventilator. Tuh. Itu kejut jantung. Yang sudah 50%. lanjut atau tidak ini hidupan. Sudah begitu kita. Mode bertahan, namanya mode bertahan. Saya kan tapi kok walaupun saya bukan dokter, bingung ya, Bang? Saya kan selalu bertanya, kalau alat kesehatan dipakai ini tujuannya apa? Kalau alat kesehatan ini dipakai untuk apa? Kalau ini begini, kenapa? Apa efektivitasnya? Berapa? Kan kita kejar, kita bertanya habis-habisan di situ. Lalu kita tahu di sini, secara ekonomi begitu, secara kesehatan begitu, secara ekonomi begini, gitu loh. Lupa saya ucapan belasungkawa atas wafatnya antum punya saudara jantung. Makanya nggak apa-apa. Nah, dari situ sesungguhnya problem besarnya yang kita hadapi adalah kita tidak sadar bahwa Iran berhasil keluar dari 5 tekanan dan kita tetap bertahan dalam 5 tekanan tadi. Itu yang saya bilang, betapa Indonesia tidak perlu dijajah dengan senjata, cukup dijajah dengan 5 hal tadi. Gitu. Lalu bagaimana Anda bisa memperkuat rupiah kalau 5 tekanan tadi Anda terima? Kan Anda bangga. MSCI menyatakan ini, semua ribut soal MSCI. Fitch Rating menyatakan ini, ribut cuma soal Fitch Rating. Itu yang namanya standarisasi untuk menekan. Kredit rating begini turun ambuk, kita sibuk. Itu standarisasi untuk menekan.
Anda patuh pada tekanan eksternalitas lewat standarisasi. Para pendengar Rasil yang saya hormati, saudara saya sesama seiman, sadari bahwa ketika eksternalitas berbicara tentang kondisi kita, dia tidak sedang menunjukkan kebaikan. Dia sedang menunjukkan betapa pentingnya kita ditekan. Itu harus dipahami gitu, harus dilihat dulu dengan begitu. Nah, itu yang dibilang kemudian gitu, kalau kita ngambil situasi sekarang gitu, kita nggak bisa masuk dalam alam pikir mereka. Coba, sebuah koran di Jakarta menyebut, di tengah situasi serba tidak pasti. Coba, kalimatnya di tengah di saat suasana serba tidak pasti. Kalimat awalnya begitu, saya tersenyum. Kalau saya pakai menggunakan istilah bahasa Al-Quran, suasana serba tidak pasti itu kegelapan. Itu berarti zuluman. Kan terjemahnya begitu. Jadi kalau mereka, seperti saya bilang pada sebuah TV swasta, ketika Fuad Wazir menyatakan, Bang Fuad, Anda kan, saya tidak begitu. Dari Menteri Keuangan sebelum Anda, suasana ketidakpastian itu sudah terjadi. Dan ketidakpastian itu terus-menerus berlanjut. Itu artinya kegelapan. Cuma tidak saya terusin. Bahwa kegelapan itu pengakuan sebagai sebuah tegaknya sistem zalim. Ya, waduh, apa yang salah ya? Memang pendidikankah ketika kita mengagungkan kalimat-kalimat di lembaga Fatona, Sidik, Tablik, Amanah, tapi keberanian tidak ada yang seperti Rasul sampaikan, sujah, jarang didengar. Kita nampaknya jarang ya. Baru kemarin ada seorang siswa dari NTT yang menulis keberanian tentang 3T, nggak sampai tuh urusan MBG ke kampungnya. Pendidikan kah atau cemana Bang? Atau kita mesti riset lagi, tapi 2027 kan sudah di depan mata, seperti yang Antum sering ingatkan. Oke. Jelas ini soal pendidikan. Berkali-kali kita bicara pendidikan bukan dengan jari tangan nih. Iya. Dan harus kita selalu ingatkan. Karena ini banyak orang bisa bikin anak tapi tidak bisa mendidiknya, kebingungan mendidiknya itu. Betul sekali. Itu karena kita punya Al-Quran, tapi kita jarang sekali membacanya. Itu dia. Jangan membaca, menyentuhnya pun jarang. Ada handphone, di dalamnya ada Al-Quran, dalam sehari tidak pernah dibuka gitu. Dan namanya Quran itu namanya bacaan, dibaca tidak. Jadi pertama memang problem pendidikan. Nah, ketika masuk problem pendidikan, saya akan membagi pendidikan itu dalam 5 wilayah. Pemerintah itu perilakunya, kebijakannya, perilaku politik mereka, ucapan politik mereka, kebijakan dan regulasi mereka, itu adalah pendidikan. Jadi ketika kita menyaksikan kesulitan luar biasa, lalu mereka bermewah-mewah, mereka sedang mendidik kita, hiduplah hedonis. Ketika yang namanya tekanan hutang sedemikian tinggi, tapi setiap pejabat menggunakan mobil premium, hiduplah hedonis. Anda menderita, silakan saja Anda menderita, pada urusan kami. Kan gitu melihatnya. Itu bukti bahwa pemerintah itu sesungguhnya sedang melancarkan pendidikan melalui tadi yang saya bilang, perilaku, ucapan, dan kebijakan serta regulasi yang mereka buat. Satu. Yang kedua, itu lembaga-lembaga formal. Lembaga-lembaga formal dari PAUD gitu ya. Yeah. Pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi. Tidak peduli apakah itu pendidikan umum atau pendidikan umum atau pendidikan agama. Itu masuk ke dalam situasi yang diterjang oleh sistem sekulerisme. Saya menyebut misalnya gitu ya, pesantren di mana-mana gitu ya. Itu memang mengajarkan keagamaan. Betul. Mengajarkan pendidikan ibadah, betul. Tapi tidak diajarkan pendidikan secara dalam muamalah. Tidak diajarkan secara benar, misalnya kuntum khaira ummat ukhrijat linnas
Yang diajarkan ta'muruna bil ma'ruf. Tidak diajarkan wa tanhauna 'anil munkar. Tidak kemudian ditegakkan bagaimana tu'minuna billah. Tu'minu billahnya balik lagi ke butir pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jadi persentase ketiganya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah itu tidak imbang. Itu segitiga. Puncaknya tu'minuna billah. Sudut dasarnya adalah ta'muruna bil ma'ruf dan wa tanhauna 'anil munkar. Siapa penentunya? Pengelola pendidikan. Itu kalau pesantren itu mesti ngelihatnya begitu gitu ya. Supaya kita jadi khairul umat. Kita menjadi khairul bariyah. Itu olehnya. Oke, itu di lembaga formal. Kita turun sedikit. Lembaga masyarakat ketiga. Media sosial, media mainstream, berantakan semuanya. Gitu ya. Apalagi media informalnya. Media informalnya itu masjid, gereja, tempat-tempat ibadah. Hanya menyampaikan tekstual. Kajian-kajian seperti yang kita lakukan Ummatan Wahidah secara mendalam dimusuhi sebagai Syiah. Ketika kita ajak bicara bahwa kita bukan Syiah, kita menegakkan Ummatan Wahidah, tutup telinga, tutup mata. Ini fakta nih yang ngomongin ini. Karena Anda 5 tahun menjadi lawyernya Rasil untuk yang satu ini, tapi ya udah dunia yang menjawab. Lanjut lagi. Oke, itu apalagi satu stasiun lain. Itu Syiah itu. Waduh, itu dia. Ya sudahlah. Udah kalian lanjut. Kami datangi, kalian kami ajak bicara, kalian nggak mau ya sudah, apa-apa. Gitu loh. Kami tetap ta'simu bihabilah jami'ah, sudah. Kami dalam posisi itu gitu. Kami dalam posisi ku anfusakum wa ahlikum nar. Kami dalam posisi Ummatan Wahidah. Kami dalam posisi infang senawah yang surukum wa sabit akdamakum, sudah jelas. Itu posisi kami, gitu kan. Udah jelas itu gitu loh. Kami dalam posisi. Nah, itu lembaga formalnya begitu, masyarakat. Yang kedua turun komunitas. Komunitasnya sama, mainnya cuma begitu. Saya baru menyampaikan ke pengurus Masjid Namira, saya pembinanya di situ. Gitu ya. Kami baru memilih DKM. Nggak mungkin lagi masjid itu cuma sebagai tempat untuk mengajarkan tekstual gitu ya. Tidak mungkin lagi masjid hanya bicara dalam perspektif ibadah. Masjid harus mencerdaskan umat. Harus. Tidak bisa lagi. Jadi tidak mungkin masjid hanya mengambil aliran NU. Masjid hanya mengambil aliran Muhammadiyah. Nggak ada itu aliran dalam ta'simu bihabilah jami'ah wa la tafarraqu. Nggak ada aliran. Gak gampang, Bang. Sabar. Gak gampang, sabar. Bener nggak gampang. Tapi kan watawasau bil haq watawasau sabr. Iya, ini. Qul haq wal kanamuran. Saya harus menyampaikan karena saya pembina di masjid itu gitu. Betul. Nggak bisa. Ini kan kami terus konsisten menjalankan anggaran dasar yayasan. Jadi kami lakukan itu gitu. Itu kayak gitu ya. Berikutnya turun komunitas kayak gitu, turun lagi sekarang ke keluarga. Keluarga kayak gitu juga. Sampai pada level terakhir individu. Bagaimana individu mendidik diri sendiri, membangun disiplin diri sendiri. Salah satu sederhananya misalnya satu model pembelajaran ya tadi yang Rasil selalu ingatkan, sholatlah awal waktu berjamaah di masjid. Itu pendidikan itu. Itu pendidikan bagaimana kita secara vertikal kita sedang menghormati, menghargai dan memenuhi janji terhadap amat sangat maha pencipta, tetapi secara horizontal kita sedang menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai dan berjamaah, bersilaturahim cuma di masjid gitu. Nah ini kan berantakan semua dari level 5 tadi sampai level 1 berantakan. Ya rusak pendidikan. Akibatnya apa? Nggak ada keberanian untuk indikator sederhana. Jangan cerita tentang komitmen berperang. Komitmen memegang janji tepat waktu aja, itu susah. Itu sederhana aja. Jangankan komitmen untuk berperang. Komitmen memegang janji tepat waktu saja susah. Gitu. Apa poinnya? Peradaban yang kita bangun ketika diterjang oleh sebuah sistem materialisme dan sekularisme itu adalah sebuah peradaban, kalau saya menyebutnya nih, maaf ya, memang peradaban yang melawan Tuhan. Nah, diam-diam kita sesungguhnya sedang melakukan yang namanya sikap syirik.
cuma secara terselubung. Itu yang berkali-kali kita bilang. Iya. Sikap syirik yang paling lembut itu adalah rambut di telapak tangan, di dalam kegelapan malam, telapak tangannya Masya saja Allah. tidak terlihat apalagi rambutnya. Itulah kesyirikan sampai sebegitu. Jaga Proses berjalannya diri. seperti semut yang sedang mendekati makanan, pelan, lembut, tapi pasti. Lu itu hadisnya begitu bunyinya. Sadari coba kalau begitu gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi problem kita sampai kayak gitu. Problem yang kita hadapi. Nah, disitulah peran Rasil dengan umatan wahidahnya gitu ya. Gua cerita sederhana misalnya tentang seorang seorang Khalid Basalamah yang berbeda dengan Ustadz Husain kan rame tuh gitu. Gimana ceritanya kelasnya begitu gitu loh. Ya untung alhamdulillah kita bersyukur Ustadz Husain begitu bijak, gitu ya. Bijak, bertobat. Tapi coba bayangkan, gitu. Memang perilaku yang namanya Khalid Basalamah seorang diri. Banyak rombongannya gitu kan. Banyak sekali. Betul. Kami tidak sedang Ihsanuddin Nursi dan saya percaya seluruh narasumber Rasil tidak bermaksud mendiskreditkan para pihak lain, tidak. Tapi mari duduk bersama dalam rangka umatan wahidah. Mau nggak? Itu dia, penting. Nggak mau. Itu dia yang Jadi, tadi. itu problem besar kita. Nah, dari situlah sesungguhnya Yahudi bertepuk tangan, setan bertepuk tangan. Kalian berhasil kami pecah belah adu domba. Kalian berhasil kami masukkan dalam suasana peperangan dalam tubuh kalian, peperangan internal. Itu kalau baca Rand Corporation, dokumen Rand Corporation, itu memang strategi kesinambungan strategi mereka. Yang dalam bahasa mereka ciptakan konflik dalam internal mereka. Ciptakan konflik di internal mereka. Artinya apa? Bikin pecah belah adu domba. Jangan pernah berhenti itu. Nah, dampaknya tadi. Dan tidak disangka solidnya sebuah negara seperti Iran ini mengacaukan proyek-proyek itu semua. Solidnya sebuah bangsa. Jadi walaupun ada seorang teman, di saat yang sama juga di Iran terjadi berbagai macam aliran yang enggak. Saya tidak mau ngebantah kajian dia gitu ya. Karena yang saya saksikan adalah Iran berhasil menyatukan semangat melakukan perlawanan. Jadi pecah belah di antara mereka sendiri gitu ya. Kalau dengan macam-macam itu terbukti terbalik. Iran sendiri mampu menyatukan masyarakat yang menyatukan seluruh warga negaranya untuk melakukan perlawanan dengan semangat dan dengan kemampuan yang ada. Maka sebagian besar masyarakat yang menolak dilakukan yang namanya pembicaraan kedua dan Iran tidak hadir gitu. Narasi beda-beda. Artinya di situ gitu ya. Ini yang disebut dengan totality war. Iran itu sudah melakukan dalam posisi totality war. Sementara yang namanya Israel dan Amerika sudah dalam posisi connectivity war. Itu beda banget. Beda banget. Amerika, Israel dalam posisi istilahnya connectivity war. Sementara yang namanya Iran sudah dalam posisi totality war. Nah, totality war itu masing-masing menginjeksikan semangat berperang. Masing-masing menginjeksikan ketahanan berperang, semangat berperang, sampai keluar kalimat, kami akan berperang hingga prajurit terakhir menghembuskan nafas. Masya Allah. Masya Allah. Itu iya. Nah, dari situ memang akhirnya saya merujuk ke Al-Quran. Jangan dibilang pejuang Allah yang menghembuskan nafasnya itu adalah kematian. Mereka justru telah menuju kehidupan yang begitu melapangkan. Itu kalimatnya begitu. Masya Allah. Kematian yang dicita-citakan malah luar biasa. Kematian yang dituju. Dan itu pernah terjadi di Indonesia. Kapan itu? 10 November. Pada 10 November 45. Sehingga pasukan Gurkha sebagai tentara bayaran sekutu itu bergidik menyaksikan keberanian rakyat menyerahkan nyawanya melawan sekutu. Itu bergidik. Itu pengakuan seorang tentara Gurkha itu, tentara bayaran. Kami bergidik melihat keberanian bangsa Indonesia melawan kami, sehingga kami akhirnya mundur. Itu kekalahan. Bahkan berbalik. Itu kekalahan mereka. Banyak Gurkha yang berbalik waktu itu.
Iya, luar nah, biasa. saya kira begitu. Jadi ini bukti situasi survival mode. Survival mode itu adalah bukti ucapan, kajian-kajian di Rasil, penyampaian kita berbasis Al-Quran, merujuk Al-Quran, mendapatkan bukti-bukti empiris. Masya Allah. Jadi bukan omon-omon. Bukan omon-omon, bukan sesuatu yang kita ciptakan dalam rangka ngebangun sikap pesimisme. Al-Quran mengajarkan kita waspada, karena memang peperangan terjadi setiap detik. Musuhmu ada di depan, ada di belakang, ada di kanan dan kiri. Musuhmu melihatmu, kamu tidak. Tapi jangan takut sepanjang engkau bersama aku dengan keimanan yang engkau jaga. Wah, dahsyat. Luar biasa. Di situ artinya apa? Di situ artinya kita harus waspada. Karena pertarungannya tiap detik. Peperangannya, pertempurannya tiap detik. Yang akhirnya tercipta peperangan besar. Nah, sebagai penutup. Apa, Bang? Dalam posisi seperti sekarang, di mana saya mengingatkan lewat 3 buku saya, minimal 4 buku, ya, maksimal 4 buku, minimal 2 buku. Buku saya, Kita Belum Merdeka, Selamat Datang di Negeri Amburadul, Bangsa Terbelah, Prahara Bangsa. Maka sesungguhnya indikasi peperangan-peperangan itu sudah saya jelaskan, saya tentukan hadis-hadis. Ya. Bahkan kalau konstruksi sekarang, krisis kelima F, saya sudah menulisnya 7 tahun lalu. 7 tahun lalu, kalau Ahsan Talib mungkin ingat ketika saya bawakan Bangsa Terbelah, gitu ya, dengan krisis 5F. Krisis financial, krisis fuel, krisis food, krisis frekuensi, krisis passion, peradaban. Itu kita sudah ingatkan Bangsa Terbelah. Ini sebenarnya sunatullah. Materialisme itu pasti kalah. Innal batila kana zahuqa. Kenapa masyarakat Islam sendiri tidak pegang pedoman itu, bahwa segala sesuatu yang Allah juga sebutkan sebagai dipergilirkan. Nah, kita mesti waspada ketika sampai pada posisi innal batila kana zahuqa, bahwa segala sesuatu pasti dipergilirkan. Umat Islamnya harus waspada, harus bersiap diri menghadapi pergiliran itu. Seperti kita waspada setiap waktu, setiap hari. Waspada di waktu maghrib, waspada di waktu subuh. Gitu loh. Di balik kewaspadaan itu, kita dikasih kekuatan. Makanya dikasih gambaran, sholatlah kamu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, setelah asar, bacalah ayat-ayat suci supaya kamu dikasih kekuatan. Itu kita dikasih gambaran seperti itu loh, diinformasikan. Panduannya gitu. Udah clear, keren. Nah, Tapi kita nggak pegang itu gitu loh. Jadi sebagai penutup, yuk kita kembali ke Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran dan Hadis adalah 2 perkara yang akan menyelamatkan kita, yang akan membawa kita ke jannah di dunia dan di akhirat. Yang memang itu disediakan bagi orang pertama. Uiddat lil muttaqin katanya. Kalau di ayat Al-Imran, Uiddat lil muttaqin itu disediakan bagi mereka yang memang bersegera untuk mencari ampunan Allah. Itu penting. Ini kan Ahsan Talib dan pendengar Rasil, mohon maaf lahir batin kalau salah. Itu karena kekurangan, kebodohan dan kekeliruan saya gitu. Tapi kalau benar, total hanya karena Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.